Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Ibnu Firnas, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Oke teman-teman, kalian sudah siap menerima pelajaran dari kuliah pagi hari ini? Oke, kita mulai ya penjelasan dari kuliah pada pagi hari ini. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman Ibnu Firnas pada pagi hari ini? Semoga teman-teman semuanya tetap diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini Budia akan menjelaskan tentang kira-kira pelajaran apa ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang tematik. Nah, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Yang kedua adalah setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Ingatkan teman-teman, apa itu paragraf utama? Paragraf utama adalah ide pokok pada suatu paragraf. Nah, paragraf deduktif jika ide pokoknya berada di awal, dan jika paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di akhir kalimat. Mari kita simak teks dari bacaan di samping. Oke, Budia bacakan ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Bergerak merupakan tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman bisa nggak menentukan ide pokoknya? Oke, kita lihat bacaan ini lagi. Ide pokok adalah ide utama dari suatu bacaan. Nah, kita lihat di sini. Di sini yang menjadi ide pokok adalah yang merupakan kalimat pertama. Nah, jika ide pokoknya pada kalimat pertama, maka dia termasuk paragraf. Oke, betul sekali. Dia termasuk dalam paragraf deduktif. Setelah mendengarkan penjelasan ide pokok pada suatu bacaan tadi, agar teman-teman lebih bisa mendalaminya lagi, mari kita coba mengerjakan di buku tematik halaman 7 pada tabel 1.1. Nah, pada tabel 1.1 ini kita akan berlatih menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Oke? Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dari sistem gerak. Oke teman-teman, sistem gerak pada manusia adalah tulang dan otot. Tulang merupakan sistem gerak pasif. Kenapa? Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Nah, otot merupakan sistem gerak aktif. Kenapa? Karena ototlah yang berfungsi menggerakkan tulang sehingga tubuh kita dapat beraktivitas dan bergerak. Tulang memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, sebagai pelindung organ dalam tubuh. Dan yang ketiga, sebagai pembentuk rangkah tubuh. Dan yang keempat adalah tempat produksinya sel darah merah. Selanjutnya adalah fungsi otot. Fungsi otot yang pertama adalah sebagai menggerakkan tulang. Kenapa? Karena otot merupakan sistem gerak aktif. Yang
Yang kedua, membantu proses pencernaan. Jadi otot itu membantu proses turunnya makanan dari usus halus ke usus besar. Yang ketiga adalah mengatur postur tubuh. Jadi teman-teman, kelenturan postur tubuh kalian salah satunya dipengaruhi oleh otot. Yang keempat adalah membantu proses penglihatan. Otot membantu proses penglihatan dengan cara pergerakan bola mata kita. Otot tersusun dari yang pertama adalah inti sel. Kumpulan dari sel akan membentuk serabut otot. Nah, kumpulan dari serabut otot inilah yang akan membentuk otot atau yang sering kita sebut dalam kehidupan sehari-hari kita adalah daging. Oke teman-teman, masih semangat belajarnya kan? Kali ini kita lanjut materi kita akan mempelajari tentang organ gerak pada hewan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang organ gerak pada hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu apa? Siapa yang sudah tahu? Oke, betul sekali. Vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Nah, yang pertama adalah contohnya sapi. Sapi termasuk mamalia. Nah, sapi bergerak menggunakan 4 kakinya. Yang kedua adalah ikan yang termasuk dalam fishes. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Nah, yang ketiga adalah katak. Katak termasuk dari amfibi. Katak bergerak menggunakan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Selanjutnya, kita akan mempelajari organ gerak pada hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, contohnya adalah gurita. Gurita bergerak menggunakan tentakelnya. Teman-teman tahu tentakelnya? Nah, ini merupakan tentakel dari gurita. Bisa dilihat, tentakelnya biasanya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang kedua adalah siput. Siput bergerak menggunakan otot tubuh yang lunak dan menggunakan air lendirnya untuk membantu pergerakannya. Nah, teman-teman, 2 contoh hewan ini merupakan contoh hewan yang berasal dari filum Mollusca. Filum Mollusca merupakan hewan yang bertulang lunak. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak menyebutkan 2 contoh hewan avertebrata? Oke teman-teman, sampailah kita pada kesimpulan pembelajaran. Nah, kesimpulan yang pertama adalah gagasan utama atau ide pokok adalah inti pembahasan dari suatu paragraf. Nah, kesimpulan yang kedua adalah alat gerak manusia dan hewan adalah otot dan tulang. Nah, teman-teman, sekian dulu dari Bu Lia. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Tetap semangat. Assalamualaikum.